Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lentera Hati TV. Channel ini akan menyalurkan kata-kata bijak dari Sang Guru. Pada kesempatan kali ini, channel Lentera Hati TV berhasil merangkum tentang mutiara hikmah Presiden RI yang terhormat, yang disampaikan Guru Besar Buya Yahya. Jangan sampai di saat menjabat kepresidenan ini adalah ditipu oleh orang-orang yang ada di kiri kanan kita misalnya, yang punya kepentingan-kepentingan syahwatnya, urusan dunianya, tidak ada hubungannya dengan imam, sehingga kita akan kebawa ke sana. Maka pandanglah dengan adil. Orang yang bakal mengganggu akhirat Anda pinggirkan. Anda bisa melihat pasti. Di kalangan menteri, di kalangan pokoknya harus dibersihkan dari orang-orang yang bakal mengganggu keselamatan kita di akhirat. Kami yakin Anda ahli iman. Kami mendengar Anda jadi imam sholat. Anda juga umroh. Subhanallah. Tinggal perlu Anda mengikuti hati kecil Anda bahwasanya Anda ahli iman. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan Anda ini ayo diberesi, diselesaikan. Karena itu akan ada tuntutan dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlapanglah dengan masukan atau kritik dari siapapun. Maka di saat ada misalnya selama ini rame seperti tadi hubungan dengan Habib Rizik dan sebagainya. Yang diminta adalah, kami yakin yang diminta Habib Rizik adalah di hati kecil Anda adalah Anda setujui. Keadilan, kebaikan dan sebagainya. Kami ingin bertemu, ini maksud. Kami yakin insya Allah. Kami yakin khusnudan bahasanya Anda orang beriman dan presiden-presiden setelahnya. Kami tidak mengarah kepada presiden hari ini. Selagi itu keinginan yang baik, ayo kita sambut. Dan nanti secara umum kritik itu justru mengangkat kita. Bagaimana kita menjadi waspada. Kritik itu kadang kita tidak bisa sadar, tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri. Tapi dengan kritik itu kita bisa berbenah. Kalau tidak ada kritik kita nggak akan waspada. Seperti di lembaga begini, kalau tidak ada kritik nggak akan ada perubahan. Ada yang kritik Buya, kenapa kok begini? Langsung kita buat perubahan. Kira-kira ini menarik. Semakin banyak yang mengkritisi Anda, sebenarnya semakin besar peluang Anda untuk menjadi lebih bagus. Hanya di saat dikritiki oleh seseorang, kita lihat, kita pelajari. Lalu bagaimana? Yang mengkritik itu sendiri diajak untuk menyelesaikan bersama. Karena yang mengkritisi biasanya punya bahan, punya modal untuk menyelesaikan masalah. Seperti ini. Ini adalah kepada pemerintah. Jangan menuruti orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Anda akan rugi. Hidup Anda berbatas. Hidup Anda berbatas. Kita tidak rela ahli la ilaha illallah di alam barzah mendapatkan siksa dan di padang mahsyar tersiksa, di akhir tersiksa. Tapi surga kah untuk semuanya? Surga untuk ulama, surga juga untuk presiden kalau mau. Inilah, maka kalau seandainya kesadaran semacam ini hadir, nggak akan ada ontran-ontran semacam ini. Semuanya aman tentram. Semuanya aman tentram. Bisa. Orang punya niat busuk akan terlihat begitu mudah. Apalagi sekelas presiden, sekelas pemimpin. Itu sangat mudah. Orang ini niatnya hanya kepentingan urusan ini. Kebaca. Artinya tinggal. Kalau memang tujuannya nggak benar. Merusak negeri ini, merusak bangsa ini. Amanah di hadapan Allah. Ya jangan diperkenankan orang semacam itu. Begitu. Jujur, bukan karena hawa nafsu, bukan hanya mempertahankan kekuasaan. Biarpun kita pertahankan akan berakhir ini kekuasaan. Kalau tidak kita pertahankan dengan cara yang benar. Tapi harapan kami adalah yang menjabat di negeri ini, presidennya adalah dengan Allah, dengan imannya, lalu selamat nanti di akhirat. Maka demo-demo yang selama ini Anda dengar, Anda perhatikan, Anda sambut. Sebagai seorang bapak ngayomi anak, sebagai seorang presiden, apa sih yang ayo diskusi yang baik. Seperti itu. Jadi selagi itu yang diminta hal yang baik, jangan ditolak. Kecuali dia minta jelek, minta membuat, mestinya ya harus ditolak itu. Perusahaan yang haram, perusahaan merusak, perusahaan ini, perkumpulan merusak. Ini yang harus kita tolak. Tapi kalau orang berkumpul datang kepada Anda, menyuruh, mengajak kepada kebaikan, hendaknya Anda bertanya, karena itu sebetulnya mereka menghantarkan surga untuk Anda. Seperti itu. Jadi ini kepada Bapak Presiden hari ini atau presiden yang akan datang. Semoga ini menjadi kaidah. Siapa menjadi presiden, hendaknya seperti itu. Allah keindahnya di dunia jadi presiden, ternyata jabatan presiden ini hanya untuk melangkah ke surga.
Sebab surganya presiden lebih mudah, gede banget. Karena apa? Dia punya kekuatan. Kekuatan untuk masuk surga mah gampang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kepada umat semuanya, hentikanlah dengan budaya mengadu domba. Habaib diadu domba dengan habaib. Habaib dengan ulama. Ormas dengan ormas. Hati-hati, ada Allah. Jika Anda menyebarkan sebuah berita tapi niatnya jelek, ada hitungannya di hadapan Allah. Allah akan porak-porandakan di dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengancam dengan senjata. Kami hanya mengingatkan ada Allah. Kita tidak mengancam dengan apapun. Allah. Jangan mengadu domba antara habaib dengan habaib. Ulama-ulama. Kalau mengambil berita, sekiranya kalau itu maslahat Anda sebarkan. Tidak memotong omongan orang untuk diadu. Masya Allah. Khususnya para habaib adalah dzurriyyah Nabi SAW yang kita harus mencintai mereka. Apalagi menyebarkan berita-berita. Maka kepada umat semuanya, ayo ada hitungannya. Yang biasa mengadu domba, maka ketahuilah di dalam rumahnya pun pasti tidak semesra. Ingat, yang biasa menyebar berita-berita enggak karuan itu sebetulnya di rumahnya pun tidak mesra dia. Tidak akan indah di rumahnya. Dengan saudaranya mungkin rebutan waris dengan ini. Lihat. Yang biasa menyebarkan fitnah begitu tuh. Yang suka nyebar fitnah-fitnah. Memfitnah para habaib, memfitnah para ulama itu. Kalau dilacak dalam rumahnya enggak ada mesra. Itu enggak tegur sapa sama saudaranya berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka. Mungkin tidak akur dengan bapaknya juga. Kenapa? Hati yang kotor itu. Lihat. Memfitnah habaib. Memfitnah umat Nabi Muhammad. Ngadu domba umat Nabi Muhammad saja enggak boleh. Apalagi ini dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada karena marah dengan seperti Habib Rizik, marah dengan seperti ini, lalu sampai mengarah kepada perendahan kepada nasab, innalillah. Sampai ada yang mengatakan katanya, apa betul itu turun Nabi? Ayo dites DNA. Astagfirullah, innalillah. Menafikan, menolak nasab yang sudah jelas semacam itu, maka itu seperti mengqadzaf, menuduh orang melakukan zina, dosa besar. Kalau sudah jelas itu nasab, sudah kita akui. Jangan mengatakan DNA-nya ini. Ada apa? Kalau kita bukan habaib, mestinya kita mencintai bukan mengendengki dan ngiri. Enggak ada artinya, ngiri tambah jauh. Kalau kita mencintai, kita bisa sambung. Beliau menjadi habaib juga dipilih oleh Allah, bukan permintaannya. Maka kita yang mandang harus mandang dengan hormat. Ada pun masalah jika ada yang kurang tepat di antara habaib salah, ya kita kewajiban menegur. Seperti kita menegur anak kita. Seperti di pondok kita ini banyak habaib, anak-anak habaib. Ya salah ya kita tegur. Tentunya dengan kasih dan cinta. Tapi kalau sudah mengarah kepada penolakan nasab, ini sudah ada kebenci dan ngiri. Ini adalah bahaya sekali. Hati-hati ini. Kemudian juga kepada pengikut-pengikut FPI. Jangan sampai Anda menodai Habib Rizik. Sepak terjang Anda harus benar-benar direstui Habib Rizik dan diketahui dan sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan hati Habib Rizik. Kita tidak ingin ada sebagian orang melakukan satu tindakan ternyata mencoreng Habib Rizik. Ini menjadi masalah. Jangan sampai tujuan Habib Rizik yang mulia, yang istimewa ini ternodai oleh kita-kita apa orang-orang yang dengan perilaku yang terburu-buru hanya mendahulukan hawa nafsu dan sebagainya. Nah ini maka di sini kita ingin bahwasanya perjuangan orang-orang seperti beliau ini, Habib Rizik ini bisa mulus, sukses. Kemudian nanti juga presidennya juga akhirnya juga sukses. Bangsa ini sukses, surgalah semuanya. Mana ada percekcokan. Tinggal yang tersisa siapa? Orang yang sibuk ngadu domba, bermusuhan, caci maki dan sebagainya. Hidupnya begitu dia. Dia tidak mesra selamanya. Dan hendaknya antara ormas dengan ormas ini adalah untuk saling melengkapi. PFPI, ormas, NO, ormas. Nanti ada lagi ormas besar seperti Nahdlatul Wathon, ormas, Wasliyah, ormas. Tidak boleh jadi saling bermusuhan. Akan tapi ini adalah potensi umat Islam. Ingat, Anda punya Allah. Itu kekuatan. Terima kasih Buya. Semoga pesan dan nasihat Buya bisa bermanfaat buat Presiden dan jajarannya khususnya. Dan umumnya bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa komentar, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.